Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Terpeleset bocah 7 tahun tenggelam di Kali Bedeng. Harga beras di Pandeglang tembus Rp17.000 per kilogram. Jalan rusak, petugas berjibaku, surat dan kotak suara aman hingga ke PPK. Satu persatu alat peraga kampanye atau APK yang masih terpasang di masa tenang di Jalan Raya Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, ditertibkan petugas pengawas pemilu. Petugas terpaksa turun ke area pesawahan dan melepas alas kakinya lantaran adanya APK yang sulit terjangkau. Penertiban ini ditargetkan sudah tidak terlihat menjelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang. Kita dalam penertiban APK di pemilu 2024 ini dalam masa tenang 3 hari sebelum hari H. Setiap desa kita didampingi oleh satu staf, dan ini mulai kita eksekusi tadi jam 10. Sementara itu di Kota Serang, APK masih banyak terpasang di sejumlah jalan Kota Serang. Petugas Bawaslu, Satpol PP, dan Dishub terus bekerja menurunkan APK yang terpasang di sepanjang jalan protokol. Bukan hanya itu, petugas juga menyisir dan mencopot APK yang berada di jalan lingkungan dan komplek perumahan. Selain itu, Bawaslu juga fokus pada pengawasan sosmed, juga menemukan masih ada peserta pemilu yang kampanye di sosmed. Kita adalah soal iklan kampanye di media massa ya. Kami terus pantau bagaimana, apakah masih ada atau tidak iklan yang terpasang di media massa. Yang ketiga, media sosial, Facebook, Instagram, WhatsApp, itu juga kami pantau karena tidak boleh melakukan iklan di media sosial. Sampai siang ini sudah ada 7 yang terpantau. Hari ini masih bikin status yang isinya iklan kampanye. APK tersebut nantinya akan disimpan di kantor Panwascam masing-masing. Meski begitu, terdapat partai yang menurunkan APK-nya secara mandiri. Taufik Saleh dan Fajri Munawir melaporkan dari Kabupaten Tangerang dan Kota Serang. Panwaslu Kecamatan Jawilan bersama Satpol PP dan TNI Polri hari pertama masa tenang pemilu serentak 2024 menyisir jalan protokol di Jalan Raya Serang, Rangkas Bitung. Mereka menertibkan alat peraga kampanye yang masih terpasang berupa baliho, spanduk maupun bendera partai politik. Bawaslu fokus di jalan utama mulai dari Desa Kareo hingga perbatasan Kabupaten Lebak di Desa Cemplang, Kabupaten Serang. Kemudian dilanjutkan ke jalan komplek dan ganggang. Kita keliling semua unsur pengawas, baik itu desa, PTPS ataupun pengawas kecamatan, kita semuanya bergegas gitu kan untuk menertibkan APK. Karena kenapa? Karena dimulai hari ini gitu kan, hari ini itu memulai masa tenang. Jadi di masa tenang itu tidak boleh ada kegiatan kampanye dalam bentuk apapun. Nah, makanya dari itu APK atau bahan kampanye ini kita tertibkan semuanya. Selain di Kabupaten Serang, penertiban APK juga dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Beragam bentuk APK secara bertahap mulai dibersihkan oleh petugas gabungan. Memasuki masa tenang pemilu, Bawaslu menertibkan APK dan langsung memusnahkannya dengan cara dibakar menggunakan alat hydrodrive teknologi. Langkah-langkah yang kita lakukan seperti saya sampaikan di apel siaga tadi, APK yang sudah ditertibkan itu langsung dibawa ke sini, ke tempat pembakaran sampah ya. Di sini yang milik pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, nanti menurut
operator, ini sampah-sampah ini akan langsung masuk ke dalam tungku, kemudian dibakar, sehingga tidak ada penumpukan sampah dari APK, alat peraga kampanye, yang selama ini ada bertebaran gitu. Rencananya penertiban dan pemusnahan APK ini akan terus berlangsung hingga hari pencoblosan dan terus dilaksanakan hingga benar-benar bersih. Ahmad Sayuti dan Syabudin Atar melaporkan dari Kabupaten Serang dan Tangerang Selatan. Panitia pemungutan suara dibantu kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dibantu warga setempat mendirikan tenda pemungutan suara di Kelurahan Parung Serap, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Nantinya TPS 28 ini diperuntukkan untuk warga yang sudah menjadi daftar pemilih tetap agar tidak kehilangan hak suaranya. Selain mendirikan tenda tempat pemungutan suara, panitia juga memasang umbul-umbul di sepanjang gang menuju TPS tersebut. Ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara TPS 28 Abdul Rozak mengatakan warga sangat antusias menyambut pemilu ini. Ada 185 DPT di TPS ini yang akan menyalurkan hak pilihnya. Selain itu, kami juga berusaha memberikan rasa nyaman dan aman untuk warga yang datang ke TPS ini. Sedang mempersiapkan TPS, tempat pemungutan suara, yang berlokasi di Gang Ar-Rahman, RT 0106. Alhamdulillah, antusias masyarakat sangat tinggi, sehingga kami di warga RT 0106 khususnya TPS 28 bersama-sama mendirikan TPS dan juga membersihkan lokasi TPS. Tempat pemungutan suara di Kota Tangerang berjumlah 5.757 TPS yang tersebar di 13 kecamatan dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 1.300.000 DPT. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.